Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang 8 kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik berkaitan erat dengan kata-kata, baik lisan maupun tertulis beserta dengan aturan-aturannya. Seseorang anak yang cerdas dalam verbal linguistik memiliki kemampuan satu berbicara yang baik dan efektif, dua cenderung dapat mempengaruhi orang lain melalui kata-katanya, tiga suka dan pandai bercerita serta melucu dengan kata-kata, empat terampil menyimak dan suka bermain bahasa, lima cepat menangkap informasi lewat kata-kata dan lain-lainnya. Cara ter Cara baca terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Cara terbaik memotivasi mereka adalah mengajak mereka berbicara, menyediakan banyak buku-buku, rekaman, serta menciptakan peluang mereka untuk menulis. Guru perlu menyediakan peralatan membuat tulisan, menyediakan tape recorder, menyediakan mesin ketik atau keyboard untuk belajar mengidentifikasi huruf dalam kata-kata. Selain itu, berikan dongeng pada mereka dan lakukan tanya jawab. Sesekali membawa anak-anak ke toko buku atau perpustakaan merupakan langkah yang tepat. Selanjutnya yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika. Anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika matematika, yang pertama tertarik memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba ralat, menduga-duga sesuatu, terus-menerus bertanya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang peristiwa di sekitarnya. Empat, relatif cepat dalam kegiatan menghitung, gemar menghitung dan menyukai permainan strategi seperti permainan catur Jawa. Lima, cenderung mudah menerima dan memahami penjelasan sebab akibat. 6. Suka menyusun sesuatu dalam kategori atau hierarki seperti urutan besar kecil, panjang ke pendek, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat serta mengubah penangkapannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan patung. Anak yang cerdas dalam visual spasial, satu memiliki kepekaan terhadap warna, garis-garis, bentuk-bentuk, ruang, dan bangunan. Dua, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial. Tiga, memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda. Empat, mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Lima, suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan seperti puzzle dan balok-balok, dan lain-lainnya. Empat, kecerdasan kinestetik tubuh. Kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta keterampilan mempergunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan keakuratan menerima rangsang, sentuhan, dan tekstur. Anak yang cerdas dalam gerak kinestetik tubuh yang pertama terlihat menonjol dalam kemampuan fisik daripada anak-anak seusianya. Dua, suka bergerak, tidak bisa duduk diam berlama-lama. Tiga, mengetuk-ngetuk sesuatu. Empat, suka meniru gerak atau tingkah laku orang lain yang menarik perhatiannya. Lima, senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, melompat, berguling, dan seterusnya. Lima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, melodi, dan warna suara. Anak-anak yang cerdas dalam musikal, yang pertama, cenderung dapat cepat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika kepadanya diperkenalkan lagu. Dua, menikmati musik dan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai irama musik tersebut. Tiga, mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Mereka cenderung senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda tak terpakai. Suka menyanyi, mengandung atau bersenandung atau bersiul. Lima, sudah mudah mengenali suara-suara di sekitarnya seperti suara sepeda motor, burung, kucing, dan anjing. Dan seterusnya. Selanjutnya, enam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini melibatkan banyak kecakapan, yakni kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan mengorganisasi sekelompok orang menuju ke tujuan suatu tujuan bersama, kemampuan mengenali dan membaca pikiran orang lain, kemampuan berteman atau menjalin kontak.
Kecerdasan interpersonal dibangun antara lain atas kemampuan inti untuk mengenali perbedaan, khususnya perbedaan besar dalam suasana hati, temperamen, motivasi, dan intensi. Anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, yang pertama cenderung mudah memahami perasaan orang lain. Dua, sering menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Tiga, pandai mengorganisasi teman-teman mereka dan pandai mengkomunikasi keinginannya pada orang lain. Empat, memiliki perhatian yang besar pada teman sebayanya sehingga acap kali mengetahui berita-berita seputar mereka. Lima, memiliki kemahiran mendamaikan konflik dan menyelaraskan perasaan orang-orang yang terlibat konflik, dan seterusnya. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan aspek internal dalam diri seseorang seperti perasaan hidup, tentang emosi, kemampuan untuk membedakan emosi-emosi, menandainya, dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Anak-anak yang dengan kecerdasan intrapersonal yang baik, yang pertama terlihat lebih mandiri, yang kedua memiliki kemauan yang keras, ketiga penuh percaya diri, keempat memiliki tujuan-tujuan tertentu, kelima tidak mengalami masalah ketika dibiarkan bekerja sendiri karena mereka cenderung memiliki gaya belajar tersendiri, enam suka menyendiri dan merenung. Anak-anak yang cerdas dalam intrapersonal walaupun memiliki kemauan kuat, tapi mereka mampu mengubah target ketika target awal gagal. Mereka mampu belajar dari kegagalan dan memahami kekuatan serta kelemahan mereka sendiri. Terus yang kedelapan, atau yang terakhir, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemahiran dan mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna dalam lingkungannya. Kecerdasan ini juga berkaitan dengan kecintaan seseorang pada benda-benda alam, binatang, dan tumbuhan. Kecerdasan naturalis juga ditandai dengan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam, seperti dedaunan, awan, batu-batuan. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis yang pertama cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaan. Dua, menghabiskan waktu mereka di dekat akuarium. Tiga, memiliki keingintahuan yang besar tentang seluk-beluk hewan dan tumbuhan. Empat, cenderung suka mengoleksi bunga-bunga dan daun-daun kering. Lima, mengoleksi mainan binatang tiruan seperti dinosaurus, harimau, dan ular. Enam, menikmati komunikasi dengan binatang piaraan dan memberi mereka makan. Eh, Kecerdasan naturalis dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara. Yang pertama, mengajak anak-anak menikmati dan mengamati alam terbuka. Pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas. Dua, menyediakan materi-materi yang tepat untuk naturalis seperti membiasakan menyiram tanaman di halaman. Tiga, menciptakan permainan dan program pembelajaran yang berkaitan dengan unsur-unsur alam dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya.